Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 8 tentang bab 2 mengenai kerangka kerja konseptual yang mendasari akuntansi keuangan untuk mata kuliah akuntansi menengah pertama. Anggota dari kelompok 8, yang pertama, Widi Eka Yuliasari, yang kedua, Tarisha Nurul Syafitri, dan yang ketiga, Afif Harimas Putra. Pembahasan pertama yaitu mengenai kerangka kerja konseptual. Kerangka kerja konseptual atau conceptual framework serupa dengan konstitusi, yang merupakan satu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kebutuhan akan kerangka kerja konseptual. Yang pertama, penetapan standar harus berlandaskan dan berhubungan dengan serangkaian konsep serta tujuan fundamental. Sekelompok standar dan aturan-aturan yang koheren harus dihasilkan. Kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu masalah-masalah praktis yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori dasar yang telah ada. Sulit atau bahkan tidak mungkin bagi FASB untuk langsung menentukan perlakuan akuntansi yang tepat dalam situasi semacam itu. Akan tetapi, melalui pertimbangan yang baik dan dengan bantuan kerangka kerja konseptual yang diterima secara universal, para akuntan praktisi diharapkan fokus pada perlakuan yang rasional dan dapat diterima. Perkembangan kerangka kerja konseptual. Selama bertahun-tahun, berbagai organisasi telah mengembangkan serta mempublikasikan kerangka kerja konseptualnya sendiri. Tetapi, tidak ada kerangka kerja yang diterima secara universal dan diandalkan dalam praktek. Suatu tinjauan pada kerangka kerja konseptual menunjukkan pada tingkat pertama yaitu tujuan atau objektif, mengidentifikasikan tujuan dan sasaran dari akuntansi. Dan tingkat kedua disajikan karakteristik kualitatif. Kerangka kerja konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang koheren di mana sub-sub sistemnya adalah tujuan dan konsep fundamental yang saling terkait. Tingkat pertama yaitu tujuan dasar. Tujuan pelaporan keuangan atau objective of reporting adalah untuk menyediakan informasi di antaranya 1. Yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi secara kredit. Yang kedua yaitu untuk membantu investor dan kreditor yang ada dan potensial serta pemakai lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Dan yang ketiga yaitu tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan di dalamnya. Kemudian pada tingkat kedua yaitu konsep-konsep fundamental yang terdiri atas karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan unsur-unsur dasar. Kemudian tingkat ketiga yaitu konsep-konsep pengakuan dan pengukuran, di antaranya 1. Asumsi-asumsi dasar yang terdiri atas 1. Asumsi entitas ekonomi, 2. Asumsi kelangsungan hidup, 3. Asumsi unit moneter, 4. Asumsi periodisasi. Dan yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi yang terdiri atas 1. Prinsip biaya historis, 2. Prinsip pengakuan pendapatan, 3. Prinsip penandingan, dan keempat, prinsip pengungkapan penuh. Kemudian yang ketiga yaitu kendala yang terdiri atas 1. Hubungan biaya manfaat, 2. Materialitas, 3. Praktik industri, dan yang keempat yaitu konservatisme. Kerangka kerja konseptual pada tingkat kedua menerangkan tentang konsep-konsep fundamental yang terdiri atas 1.
karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi, yaitu pemilihan metode akuntansi yang tepat, jumlah dan jenis informasi yang harus diungkapkan, serta format penyajiannya melibatkan penentuan alternatif mana yang menyediakan informasi paling bermanfaat untuk tujuan pengambilan keputusan atau decision usefulness. Kemudian, yang kedua yaitu pengambil keputusan atau pemakai dan kemampuan memahami. Tujuannya yaitu agar informasi menjadi bermanfaat, harus ada hubungan antara pemakai informasi dengan keputusan yang mereka buat. Kaitan ini yaitu kemampuan memahami adalah kualitas informasi yang memungkinkan pemakai merasakan signifikasi dari laporan tersebut. Yang ketiga yaitu kualitas primer yang berisikan relevansi dan reliabilitas. Relevansi. Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan, maka informasi tersebut dikatakan tidak relevan dengan keputusan yang diambil. Kemudian, reliabilitas. Informasi akuntansi dianggap handal jika dapat diverifikasi, disajikan secara tepat, serat, bebas dari kesalahan dan bias. Kemudian yang keempat yaitu kualitas sekunder yang terdiri atas komparabilitas dan konsistensi. Komparabilitas memungkinkan pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan real dalam peristiwa ekonomi antar perusahaan. Dan konsistensi apabila suatu entitas telah menerapkan metode yang sama dari periode ke periode, maka entitas tersebut dianggap telah konsisten dalam menggunakan standar akuntansi. Unsur-unsur dasar. Salah satu aspek penting dalam pengembangan struktur teoritis adalah unsur-unsur dasar atau basic element, atau definisi yang akan dimasukkan ke dalam suatu struktur. Unsur-unsur tersebut adalah 1. Aktiva, 2. Kewajiban atau pasifa, 3. Ekuitas atau modal, 4. Investasi oleh pemilik, 5. Distribusi kepada pemilik, 6. Laba komprehensif, 7. Pendapatan, 8. Beban, 9. Keuntungan, 10. Kerugian. Tingkat ketiga, konsep-konsep pengakuan dan pengukuran. Asumsi-asumsi dasar. Yang pertama, asumsi entitas ekonomi mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasikan dengan unit pertanggungjawaban tertentu. 2. Asumsi kelangsungan hidup atau going concern assumption. Meskipun banyak mengalami kegagalan bisnis, perusahaan dapat memiliki kelangsungan hidup yang panjang. 3. Asumsi unit moneter atau monetary unit assumption mengandung arti bahwa uang adalah denominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisis akuntansi. 4. Asumsi periodisasi atau periodicity assumption menyeratkan bahwa aktivitas ekonomi sebuah perusahaan dapat dipisahkan ke dalam periode waktu artifisial. Prinsip-prinsip dasar akuntansi. Prinsip biaya historis atau historical cost principle adalah di mana aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi sesuai dengan yang diwajibkan oleh GAAP. Prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle, di mana pendapatan pada umumnya diakui jika 1. Telah direalisasi atau dapat direalisasi, dan 2. Telah dihasilkan. Prinsip penandingan atau matching principle adalah prinsip yang menyatakan usaha atau beban ditandingkan dengan pencapaian atau pendapatan, sepanjang hal ini rasional dan dapat diterapkan. Lalu prinsip pengungkapan penuh
atau Full Disclosure Principle adalah prinsip yang mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan serangkaian trade-off penilaian. Kendala: hubungan biaya manfaat cost-benefit relationship yang harus diperhitungkan adalah biaya penyediaan informasi harus ditimbang terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari pemakaian informasi tersebut. Lalu, yang kedua, materialitas atau materiality. Suatu item akan dianggap material jika mencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi atau mengubah pemakaian seorang pemakai laporan keuangan. Lalu yang ketiga, praktek industri atau industri practice. Dalam industri utilitas publik, aktiva tidak lancar dilaporkan terlebih dahulu dalam neraca untuk menunjukkan karakteristik industri utilitas pada modal. Lalu yang keempat, konservatisme atau konservatisme. Memiliki arti, jika ragu, maka pilihlah solusi yang sangat kecil kemungkinannya akan menghasilkan penetapan yang terlalu tinggi bagi aktiva dan laba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.